Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heri dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Garen Lumoindong. Bertobat Anda, Apan minta transferan jemaat. Kita akan langsung tonton video dan bisa akan kita komentari. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang. Saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menanggapi pengajaran aneh dan nyeleneh dari Garen Lumoindong ya. Jadi Garen Lumoindong ini dulu saya pernah juga kritik dengan ajarannya yang aneh. Ya, bagaimana orang yang harus datang sentuh sepatu dari Garen Lumoindong dan orangnya itu. Di sini saya setuju sama Luis ya. Jadi gini loh guys ya, makanya kita tuh beda sama Luis, kita tuh objektif. Kalau Luis benar, kita benarkan. Kalau dia salah, kita salahkan. Ini dia benar. Kayak gini dia benar. Ketika dia kritik, misalnya kayak ada KKR itu kita benarkan. Makanya kita ini beda sama Luis ya. Luis tuh dia tidak objektif ya. Jadi semua mualaf difitnah dia, semua ulama difitnah dia gitu kan. Jadi satu mualaf itu dia menyamaratakan yang semua mualaf. Kita tidak. Kita kalau Luis saja itu benar ya kita benarkan gitu. Kita objektif. Kalau di berita dia nggak ada yang benar. Semuanya mualaf, semuanya ulama salah semua gitu kan. Nah, itu dia tidak objektif di situ. Kalau kita objektif, kita benar kita benarkan, salah kita salahkan. Itu namanya kebenaran guys, bukan mencari pembenaran. Kalau pembenaran itu adalah yang semuanya salah aja gitu kan, nggak ada benarnya. Itulah namanya pembenaran. Jatuh-jatuh ini ajaran macam apa? Sepatu cuy, coba lah. Emangnya dia Michael Jordan punya sepatu kayak bisa lompat-lompat tinggi? Ya, jadi waktu itu saya diblokir Instagram dan kali ini saya akan berapologet lagi untuk menentang ajaran dia, yang mana ajarannya itu ya memang tidak ada dasar Alkitabnya dan dibuat-buat, bahkan kesannya malah seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang pikirannya hanya materi duniawi aja. Dan sekarang kita dengar aja langsung videonya apa yang dikatakan oleh Garen ini sendiri. Kita lihat di Isa, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara mungkin pekerjaan, mungkin utang atau kredit atau cicilan atau apa, kontrakan apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saya tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara merasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang. Saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya,
Yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Oke, yang pertama, ajaran kiranya jelas bukan ajaran yang ada di dalam Alkitab. Karena apa? Karena tidak pernah diajarkan semacam itu di dalam Alkitab. Coba cari dari semua para rasul, ajaran Yesus sendiri, apakah ada ajaran yang semacam itu? Di mana dikatakan kamu harus menabur, kemudian kamu akan mendapat. Salah satu contohnya di mana tuliskan aja di situ tagihan kartu kredit. Kalau tagihan kartu kredit bisa dilunasi, kemudian dengan cara memberikan uang 3 juta. Kalau perkara kamu akan menabur, kamu akan dapat, ada. Jadi Yesus mungkin tidak baca, ada. Tapi bukan seperti ini caranya. Jadi yang dimaksud Yesus adalah menabur sesuatu dengan ikhlas, bukan dengan cara disuruh seperti ini. Ya, Yesus menyampaikan dengan, kalau baca ya, Yesus kan kalau ada orang yang memberikan seluruh dari hartanya, kan gitu ada Yesus katakan. Tapi tidak dimintakan selain Yesus, nggak ada. Yesus hanya memerintahkan sekali, lalu orang-orang akan mengikutinya. Tapi bukan seperti ini caranya gitu loh, ya. Jadi nggak salah kalau Anda tuh menaburkannya, tapi langsung pakai miskin. Yesus katakan kan, Anda menabur menjual seluruh harta Anda atau mereka menjual seluruh harta mereka lalu memberikan pada fakir miskin. Ingat ya, yang dijadikan Yesus adalah menabur dan memberikannya kepada fakir miskin, bukan kepada pendeta ini, bukan untuk pelayanan, enggak. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa jualah harta dan berikan pada pelayanan, enggak pernah. Dia mengatakan bahwa jualah hartamu dan berikan pada fakir miskin. Jadi Yesus katakan langsung pada fakir miskin, bukan melalui pelayanan, bukan kepada pelayanan. Kalau melalui pelayanan oke lah, mungkin Anda susah memetakan fakir miskin, lalu Anda berikan pada pelayanan untuk disalurkan, oke. Tapi bukan untuk kepada pelayanannya ya, bukan untuk pelayanannya. Pelayanan itu hanya sebagai perantara saja antara Anda dengan fakir miskin. Karena Anda mungkin kesulitan untuk memetakan posisi-posisi di mana kantung-kantung fakir miskin, jadi butuh mereka, karena mereka punya waktu untuk mencarinya, menelitinya, mengkaji tentang orang-orang miskin ini gitu kan. Anda nggak punya waktu ya nggak apa-apa. Tapi kan Yesus mengajarkan malah langsung kepada fakir miskin, guys. Nah, dia katakan nggak ada, Luis, ada. Ya, Yesus bahkan nyuruh untuk menabur apa yang ada tabur, itu yang akan ada tuai, tapi langsung pada fakir miskin, bukan dengan cara seperti ini. Jadi harus ikhlasnya, bukan dengan ria ya, apalagi sampai semua rekening nggak masalah, tapi poinnya adalah Anda ikhlas nggak tidak memberikannya, lalu kepada siapa Anda berikan. Nah, bukan kepada pelayanan ya, tapi langsung kepada fakir miskin. Pada gereja, kemudian kartu kreditnya lunas sendiri, bukankah ini sesuatu hal yang benar-benar aneh? Di ayat berapa ada? Di Wahyu pasal 50. Yesus itu tidak mengatakan bahwa kalau Anda menjual harta Anda dan memberikan fakir miskin, Anda lunas hutang, enggak. Dia ngomongnya adalah apa yang Anda tuai itu belum tentu di dunia. Mungkin di dunia cuman dapatnya mungkin keberkahan, tapi itu udah luar biasa keberkahan itu kan. Jadi apa yang Anda miliki itu rasa cukup. Ada orang kaya nggak pernah merasa cukup, dibandingkan orang miskin yang Anda lihat, ada orang miskin ya, keluarga tuh ketawa, gembira, kumpul satu rumah. Meskipun mereka makan apa adanya gitu kan, mereka ketawa karena mereka senang, kompak bareng. Bandingkan dengan orang kaya yang pagi-pagi pulang tengah malam, dia pergi, anaknya sudah tidur, masih tidur, dia pulang, anak masih tidur, dan anaknya benar-benar dia tidak ketawa-ketawa sama anaknya, ya nggak pernah dia jumpa anaknya lagi bangun gitu, karena pergi pagi, pergi subuh, pulangnya sudah tengah malam, anaknya sudah tidur atau masih tidur, guys.
nggak ada kebahagiaan dalam keluarga itu. Yang ada dia malah stres di kantor gitu kan. Nah, beda dengan orang yang miskin tadi, meskipun dia makan seadanya tapi dia ketawa-ketawa dengan anaknya, kumpul dengan anak keluarga dengan istrinya kan. Nah, itulah namanya keberkat itu ya. Suatu tuh nggak bukan dinilai daripada kekayaan uang, tapi kebahagiaan. Yang itu kebahagiaan tuh nggak bisa dibeli dengan uang guys, ya kan, nggak bisa dibeli dengan uang. Anda nikah dengan wanita cantik dengan bandingkan Anda cuma tidur dengan wanita cantik itu beda, ya kan? Karena Anda mendapatkan cinta dengan hanya mendapatkan tubuhnya saya itu beda, guys. Nah, makanya kebahagiaan itu bisa beli dengan uang. Anda boleh punya uang sebanyak apapun, tapi tidak bisa beli hati orang, nggak bisa beli kebahagiaan, ya kan? Yang Anda bisa belikan hanya kesenangan. Ingat, kesenangan tuh belum tentu kebahagiaan, ya. Tapi kebahagiaan itu pasti kesenangan. Itu harus dipahami. Karena kebahagiaan itulah rasa yang utuh, perasaan utuh, ya. Anda tuh senang sekaligus senang Anda tuh berkah gitu. Itu kebahagiaan. Tapi kalau kesenangan itu belum tentu berkah. Anda senang misalnya punya mobil baru, tapi belum tentu itu berkah. Bisa jadi mobil baru itu malah membuat Anda sakit kepala, mikirkan pajaknya lagi kan, mikirkan apanya lagi, perawatannya, ya kan. Nah, dibandingkan dengan Anda mungkin cuma punya sepeda, Anda senang tapi Anda bahagia karena berkah. Ada biasanya cuma jalan kaki, tiba-tiba punya sepeda, terbantu. Dibandingkan mungkin Anda punya mobil, ya sebelumnya juga punya mobil, lalu punya mobil lagi yang cuma nambah sakit kepala aja karena nambah bayar pajak dan nambah biaya perawatannya, guys. Baik, Geren, lumayan dong, Wahyu 50 begitu. Kan nggak ada. Orang kalau mau bayar kartu kredit ya kamu pergi bayar, kerja cari duit bayar. Kalau nggak bisa bayar kartu kredit nggak usah bikin kartu kredit gitu dong. Jangan hedonisme lalu suruh Tuhan yang melunasi gaya hidup kita. Contohnya kayak saya misalnya. Nah, ini menarik. Jangan hedonisme dan nyuruh Tuhan yang bayar hidup kita. Sama. Jangan buat dosa lalu tuh suruh Tuhan yang nebus dosa kita. Sama guys, sama loh. Makanya Luis ini ya, meskipun saya dukung dia di video ini, tapi dia lupa berapa hal. Ya, bahwa dia katakan itu harusnya merujuk pada semua hal. Ini sama ketika dikatakan bahwa jangan berhutang lalu suruh Yesus lunasi hutang Anda. Sama dengan jangan buat dosa lalu suruh Yesus lunasi dosa Anda, tebus dosa Anda, gitu loh guys. Ini nggak ada ceritanya hutang atau dosa tuh yang ditebus Yesus, nggak ada. Kita yang nebus sendiri hutang dan dosa kita, guys. Itu logikanya kan. Ada yang berhutang, ada yang nebus, ada yang berdosa, ya ada yang nebus gitu kan. Saya beli jam 50 juta. Kemudian karena saya nggak punya uang, kemudian saya tulis di situ Tuhan harus bayar 50 juta. Emangnya Tuhan kerjaannya bayarin utang elu? Sama. Anda buat dosa lalu suruh Yesus nebus dosa Anda. Emangnya Tuhan kerjanya nebusin utang dosa lu gitu kan? Sama saja guys. Makanya harusnya harus paham itu. Jadi kerja Tuhan itu bukan nebus dosa kita, bukan nebus utang kita, bukan. Kita bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan masing-masing. Nah, sehingga itulah yang namanya membuat kita tuh sadar bahwa kita tuh nggak gampang berutang. Jadi kenapa kita tuh harus sadar bahwa hutang kita tidak ditanggung oleh Yesus, oleh Tuhan, agar kita sadar membayarnya, sama kayak dosa. Kenapa harus kita dosa yang kita tanggung sendiri, bukan Tuhan, agar kita tidak gampang melakukan dosa. Karena seperti hutang yang kita tanggung sendiri, dosa kita juga tanggung sendiri. Makanya jangan berhutang, jangan buat dosa. Karena yang tanggung adalah kita sendiri, bukan Tuhan, guys. Itu logikanya. Enggak. Jadi kalau memang gaya hidupnya itu nggak bisa dipenuhi, jangan gaya hidup tinggi. Gaya hidup sesuai dengan penghasilan yang ada. Jangan udah nggak bisa bayar kartu kredit, ya ke gereja aku bawa uang lah 1 juta, siapa tahu bisa nanti balik 75 juta. Emang kamu pasang togel? Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya kalau kita lihat ajaran semacam ini sebenarnya lebih mirip kepada ajaran dari Pak Yusuf Mansur, benar-benar. Dimana disuruh memberikan motor, nanti kamu dapat mobil. Kasih mobil, nanti kamu akan dapat mobil yang lebih mewah. Kasih mobil yang mewah, kamu nanti akan dapat rumah yang mewah. Bukankah ini ajaran mirip sekali dengan ajaran sedekah yang dimiliki oleh Yusuf Mansur? Atau jangan-jangan Yusuf Mansur itu versi yang dimiliki orang Islam, kemudian ini Geren Lumoindo versi yang dimiliki orang Kristen sendiri. Makanya penting untuk belajar teologi yang tepat supaya ajaran-ajaran macam begini. Kalau dia kritik Yusuf Mansur, saya setuju, ya. Sama. Saya juga kritik, kita juga para ulama juga kritik Yusuf Mansur. Itu saya setuju. Ya, jadi di sini saya banyak sependapat dengan Luis, meskipun
ada hal-hal yang Louis itu dia tidak sadari, karena dia mengadakan satu hal itu bersangkut pada hal lainnya. Ya. Tapi dia tetap tetap meyakini hal lain itu gitu loh guys. Harusnya kan kalau dia pakai logika ini, makanya sebenarnya hal lain itu juga dia pakai logika juga di situ. Tapi kan tidak, dia hanya memakai logika di hal utang, tapi tidak memakai logika itu di hal dosa guys. Ini tidak diajarkan pada jemaat. Jemaat tulus mau mencari Tuhan Sang Juru Selamat Yesus yang menyelamatkan dosa manusia, hanya dicekokin dengan ayo datang-datang, nanti berkatmu banyak nih, ayo datang-datang, kamu nanti utang-utangmu, utang kartu kredit, utang rumah, semua utang ke tetanggamu lunas. Yesus datang ke dunia gak cuma ngurusin utang elu. Tolong bisa dimengerti hal-hal yang kayak gini ya. Yang ketiga, jangan asal segala sesuatu dibilang, oh ini Roh Kudus yang bilang kepada saya, kamu harus transfer besok sebelum jam 2 siang. Karena kalau kamu nggak transfer jam 2 siang, maka kamu tidak akan mendapatkan berkat seperti yang sudah kamu tulis di bukumu. Ya, jadi gini ya Pak Gern ya, jangan asal mengatakan ini dari Roh Kudus, dan kemudian padahal Roh Kudus tidak mengatakan hal semacam itu. Masa Roh Kudus bilang, ayo transfer sebelum jam 2 siang? Apakah memang Roh Kudus yang mengatakan, atau hati Bapak sendiri yang meminta supaya orang itu mentransfer sebelum jam 2 siang? Karena kalau asal bilang ini dari Tuhan, itu sangat berbahaya sekali kalau memang benar Tuhan Roh Kudus itu tidak menyuruh. Sekarang gini aja lah, kalau misalnya kita datang, saya bilang Pak Jokowi minta supaya Anda memberikan uang pada saya 1 juta. Begini ternyata Pak Jokowi tidak pernah mengatakan itu. Siapa yang kena masalah? Kita yang kena masalah. Karena kita mengatakan 1 juta kasih ke saya. Itu penipuan gitu loh. Jadi jangan bilang Roh Kudus memberi dan menyuruh saya untuk memberikan atau kamu mentransfer ke saya sebesar 3 juta dan sebelum jam 2 siang. Karena hal itu kalau bukan dari Tuhan sendiri, maka kita yang akan kena murkanya. Ada nabi-nabi palsu di dalam perjanjian lama. Jadi kan intinya kan dari Tuhan langsung. Maka contoh juga pengakuan Tuhan itu kan dari Tuhan langsung. Yang kita dengar pengakuan dari Paulus atau lainnya. Kan gitu logikanya. Jadi Luis harus pakai itu juga logikanya kepada hal itu juga. Jadi Luisnya guys, dia punya logika sebenarnya. Tapi dia tidak pakai logika itu ke hal lain. Logikanya ditempatkan pada hal tertentu saja. Ini betul nih. Di sini betul video dia mengkritik siapa tadi kan. Tapi logika itu dipakai di hal lain. Contoh tadi itu kan. Kan dia kan harus langsung dari orang itu langsung pengakuannya kan. Contoh pengakuan Tuhan. Yang ngaku Tuhan siapa dari kitab? Allah. Allah katakan bahwa jangan menyembah Allah lain atau menjalani sujud menyembah kepadanya, karena aku adalah Tuhan yang pencemburu. Allah mengakui dia Tuhan. Kenapa Anda malah menuangkan Yesus? Yesus tidak pernah mengakui dia Tuhan. Kenapa Anda menuangkan sesuatu yang dia tidak pernah mengakui itu? Nah, di situ logika Luis harusnya dipakai juga gitu. Tapi faktanya kan dia tidak memakai logika di situ. Di situ letak kesesatan Luis guys. Jadi logikanya tuh hanya ditempatkan di hal-hal tertentu, tidak pada semua hal. Kalau dia cerdas, dia akan memakai logika itu juga kepada keyakinannya yang menuangkan Yesus itu guys. Mereka mengatakan ini datangnya nubuatan, ini datangnya dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan hajar dan hukum mereka sampai habis. Kita harus tahu pasti ya, bagaimana tugas masing-masing dari. Jadi kan Luis mengakui sini bahwa Nabi palsu itulah dari pihak Kristen sendiri. Tapi anehnya di beberapa video dia mengatakan bahwa Nabi palsu itu Nabi Muhammad. Dia mengaitkan dengan Nabi Muhammad. Padahal dia tahu kan, harusnya itu Nabi palsu itu adalah dari pihak Kristen sendiri. Karena memang Yesus mengatakan bahwa waspada terhadap Nabi palsu. Artinya Yesus ngomong tentang Nabi palsu bukan hanya nabi saja, tapi ada banyak nabi palsu, lebih dari satu. Dan itu dia tidak merujuk kepada Nabi Muhammad, karena dia mengatakan bahwa yang datang kepadamu siapa? Pengikut Yesus, bukan datang kepada umat Islam. Dia datang kepadamu, kepada pengikut Yesus, dan dia menyamar seperti domba. Mereka ini menyamar seperti pengikut Yesus, seperti domba. Umat Islam bukan domba, nggak pernah umat Islam itu menyamar seperti Kristen, nggak pernah. Ya, domba itulah termin yang dipakai di agama Kristen. Mereka datang seperti domba, datang pengikut Yesus,
dan sehingga mereka harus segera buas. Jadi ini maksud adalah ngomong tentang siapa mereka. Anda tahu lah siapa ya. Tengok dari buahnya. Buahnya itu beda dari Yesus. Yesus mengajarkan sunat, mereka tidak sunat. Yesus mengajarkan tentang hukum cerai, mereka mengajarkan tidak boleh cerai. Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat yang terdapat Nabi, mereka malah mengatakan dia menyediakan hukum Taurat yang terdapat Nabi. Di sini jelas buahnya beda, guys. Nah, itulah mereka Paulus dan kawan-kawan ya, yang buahnya beda dari yang Yesus ajarkan. Itulah nabi palsu itu, guys. Dari pribadi Allah, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tahu Yesus sendiri yang adalah Allah Putra, Allah Anak. Dia bertugas untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ketika engkau percaya Yesus, engkau akan selamat. Allah bertugas ya. Tugas itu adalah sesuatu yang diemban hamba. Nggak ada Tuhan itu bertugas, nggak ada. Makanya ini terminnya aneh, guys ya. Makanya para mualaf tuh keluar dari Kristen karena mereka merasa ini nggak masuk akal. Kok ada Tuhan yang bertugas gitu loh? Justru tugas itu diemban oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan tuh hanya memerintahkan saja, jadilah gelap, jadilah siang, jadilah terang, gitu kan. Dia hanya memerintahkan. Tugas menjalankan perintah itu siapa? Ya nabi-nabinya. Yesus hanya nabi, maka dia adalah petugas Tuhan ya. Tuhan itu tidak bertugas karena dia bukan petugas. Karena kalau dia bertugas, berarti dia petugasnya siapa gitu loh, guys. Tuhan kok menjadi petugas dari sesuatu yang lain, itu kan nggak mungkin logikanya kan. Itu intinya. Sekalipun engkau miskin, sekalipun engkau nggak punya banyak hal, tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Nah, tugas orang percaya kepada Yesus. Yang menggerakkan manusia ini untuk percaya kepada Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus membuat orang Kristen memiliki iman kepada Kristus yang benar. Jadi tugas Roh Kudus di dalam ilmu teologi, di dalam Alkitab bahkan, tidak ada tugas Roh Kudus itu untuk menggerakkan Anda supaya menulis catatan utang. Dan tugas Roh Kudus gak ngurusin hal-hal semacam itu. Kita harus tahu ya bahwa Roh Kudus adalah... Berarti gini, kalau tugas Roh Kudus adalah menggerakkan orang untuk beriman, artinya Roh Kudus gagal dong. Buktinya banyak orang yang tidak beriman. Makanya kacau, guys. Gini lah, iya ya. Roh Kudus kan mereka anggap Tuhan. Artinya Tuhan bertugas untuk menggerakkan orang beriman. Berarti kalau ngomong tugas, ada parameter berhasil dan gagal. Artinya kalau Tuhan itu gagal, artinya orang tidak beriman kan. Dan ada banyak orang tidak beriman kan, tidak percaya Yesus kan sebagai Tuhan kan. Nah, artinya Tuhan gagal. Maka dalam Islam itu tidak seperti itu. Islam itu logis ya. Jadi nggak ada dikatakan bahwa tugas Tuhan adalah memberi hidayah, enggak. Memberi hidayah itu adalah wewenang Tuhan, bukan tugas Tuhan. Jadi nggak ada dalam Islam itu Allah bertugas memberikan hidayah pada orang, nggak ada. Allah tidak mengemban tugas apapun. Dia punya kehendak, wewenang, suka-suka dia mau ngasih hidayah apa tidak. Jadi tidak ada, karena itu wewenang dia, suka-suka Allah memberikan hidayah apa tidak. Jadi tidak ada parameter gagal dan berhasil dalam hal itu. Sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa Allah gagal memberi hidayah. Nggak ada, karena Allah tidak pernah bertugas memberikan hidayah. Makanya aneh ketika ada Tuhan yang gagal dalam memberi hidayah, gagal menjalankan tugasnya. Karena manusia biasa aja itu kalau gagal wajar dalam tugas. Misal saya gagal dalam memberikan, misal ini, saya ditugaskan oleh perusahaan saya untuk untuk memberikan materi sales kepada orang-orang yang mau beli mobil perusahaan saya. Saya misalnya penjual mobil, saya memberikan promosi lah kepada orang banyak untuk membeli mobil saya, menggerakkan hati mereka untuk membeli mobil yang saya jual dari perusahaan saya. Saya tugaskan untuk itu sebagai seorang sales gitu kan. Nah, lalu banyak orang nggak beli mobil saya, artinya saya gagal dong. Berarti itu wajar karena saya manusia biasa. Kalau kok Tuhan bisa gagal ya dalam tugas memberikan hidayah pada orang, memberikan agar menggerakkan orang yang beriman, kok bisa Tuhan gagal?
Itulah racun, itulah absurdnya kalau Anda berlogika bahwa itulah tugas. Tuhan kok logikanya bertugas, guys, gitu. Dan gagal pula dalam menjalankan tugasnya. Makanya di Islam itu tidak ada begituan ya, karena Islam adalah agama logis. Hidayah itu adalah wewenang Tuhan, wewenang Allah, dan hak absurd dia, suka-suka dia memberikan itu. Jadi tidak ada kata gagal dalam tidak ada mengatakan bahwa Allah gagal memberikan hidayah, nggak ada, karena itu bukan tugas Allah, karena itu adalah wewenang Allah. Itu beda kita sama mereka. Jadi, kalau Louis itu disebutnya tugas dan bisa gagal. Jadi bisa Tuhan tuh gagal melaksanakan tugas, guys. Masuk akal nggak? Karena kok sama kayak manusia gitu kan, manusia bisa gagal melaksanakan tugas, kok Tuhan juga bisa begitu. Ini kan aneh, gitu kan, menyamakan Tuhan dengan manusia. Tuhan, kita harus tunduk kepada karya Roh Kudus, bukan kita nyuruh Roh Kudus. Nah, bahaya nih, ini harus kita pahami dengan baik, karena kalau tidak, nanti kita akan jatuh kepada teologi anjing dan teologi kucing. Teologi anjing adalah dia tahu siapa Tuhannya. Teologi kucing, dia merasa dirinya Tuhan sehingga bisa mengatur Tuhan seenaknya. Bahaya. Ingat, saya sampaikan ini untuk kita bisa memurnikan dengan baik. Jangan sampai Ya, dia bisa mengatur Tuhan seenaknya. Bahwa Tuhan dia itu punya tugas dan bisa gagal dalam menjalankan tugasnya, guys. Itu kan termasuk dalam poin mengatur Tuhan seenaknya. Karena kita tahu harusnya Tuhan tuh gak itu gitu loh, ya kan? Kita mendapatkan kriteria tentang Tuhan itu bukan berarti kita ngatur Tuhan, tapi itu adalah logisnya begitu. Justru ketika kita membuat Tuhan itu sesuai kemauan kita, dalam artian tidak menjadi Tuhan yang seharusnya, yang mana Tuhan itu harusnya nggak bisa mati, kita bilang bisa mati, itu kan seenaknya. Kok bisa kita mengatakan seenaknya kepada sesuatu yang kita yakini itu Tuhan gitu kan, bisa mati, lalu dia menjalankan tugas lalu gagal pula. Nah, itu bagaimana coba? Itu kan berarti suka-suka kita dalam memberikan kriteria Tuhan. Karena soalnya sesuatu tuh kalau berikan kriteria itu ya parameter tuh ya pada tempatnya, bukan melenceng dari situ, guys. Harusnya ada suka-suka kita melakukan hal-hal yang konyol, yang bahkan sebenarnya bukan berasal dari Tuhan. Kita tahu sendiri ya bagaimana Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 6. Di situ beliau menegur orang-orang yang datang mengikut Yesus karena mereka hanya melihat mujizatnya Yesus, karena mereka sudah dikasih makan 5.000 orang itu. Dan juga kita lihat bagaimana Yesus sudah membuat mujizat yang sangat. Alam, guys, bentar. Juga kita lihat bagaimana Yesus sudah membuat mujizat yang sangat banyak. Kemudian Yesus tegur, kalian datang bukan untuk cari saya, tapi karena cari mujizat, karena cari makanan, karena cari fasilitas. Dan itu ditegur, dan kemudian Yohanes pasal 6 ayat 66, banyak dari mereka mundur mengikut Yesus karena perkataan Yesus keras. Kita juga harus keras terhadap orang yang datang pada Yesus hanya mau cari sesuatu. Yesus bukan mau tempat untuk kita cari pesugihan, cuy. Yesus adalah tempat di mana kita bersandar. Dia adalah Allah yang mau mengatur hidup kita, sehingga iman kita apapun. Dia bukan Allah yang ngatur hidup kita, karena ketika dia dia diatur sama manusia. Yesus itu kan diatur kalau dia tuh disalibkan dan segala macam gitu. Bahkan dia disetting. Ingat ya, Yesus datang di dunia ini kan diatur sama Tuhan, bahwa dia kata saya kan harus mati. Jadi datangnya Yesus ke dunia dia diatur oleh Tuhan itu. Bagaimana bisa Anda katakan dia ngatur dunia? Dia aja diatur gitu kan, bahwa dia harus datang ke sini, nanti dia akan mati. Itu berarti dia akan diatur gitu loh, guys. Jadi bagaimana logikanya mengatakan bahwa dia ngatur dunia, padahal dia saja faktanya diatur, guys. Yang dimau Tuhan dalam hidup kita, kita harus tunduk, hormat, siap Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Bukan Tuhan harus buat apa untuk hidup saya. Keliru itu. Ya, sekarang kita pakai logika aja. Tadi saya sudah pakai ayat, sekarang kita pakai logika untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Garen. Misalnya gini, saya punya utang 10 juta, kartu kredit saya tagihannya 10 juta. Kemudian besok saya akan transfer ke Bapak 2 juta. Bapak bisa jamin nggak? Saya akan bisa melunasi utang itu kalau seandainya saya di rumah tidur-tidur, saya tidak mau kerja.
Gak bisa kan? Jadi sebaiknya kalau mengatakan kamu pergi kerja dapat penghasilan kemudian bayar utang itu supaya tidak bermalas-malasan. Makanya dibilangkan ora et labora, kerja berdoa. Jadi nggak cuma berdoa doang, nggak cuma kasih persembahan doang, tapi juga bekerja. Jadi jangan membuat seseorang itu pada akhirnya mengharapkan kepada Tuhan dengan cara yang konyol, berharap tanpa mau bekerja. Jadi dua sisi Sama, berharap bahwa percaya pada Tuhan saja tanpa mau bekerja, ya. Bekerja apa? Mematuhi semua perintahnya dan menjauhi larangannya, lalu Anda masuk surga. Sama itu poinnya, guys. Hanya tidur di rumah, cukup ada percaya aja Yesus Tuhan. Enggak, kan enggak begitu. Kita harus bekerja. Ya. Ingat, ada bekerja untuk manusia, ada bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk manusia, Anda harapkan gaji, ya. Bekerja untuk Tuhan, Anda mengharapkan apa? Keselamatan. Ingat, bekerja itu bukan percaya, beda. Percayanya bukan dari saya sebagai bekerja, ya. Anda percaya kepada bos Anda, percaya kepada Tuhan, itu belum bekerja. Bekerja adalah Anda melakukan sesuatu. Nah, makanya dalam kitab Alkitab itu Tuhan memberikan perintah dan larangan, ya, di Quran. Nah, itu harus kita kerjakan. Perintah larangan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan makan babi, jangan mabuk, jangan minum memabukkan, ya. Habis itu berilah kepada fakir miskin, apalagi berbuatlah baik ya segala macamnya, gitu kan. Nah, itu adalah perintah-perintah dan larangan. Itu harus kita kerjakan. Jadi gak hanya modal percaya lalu terus habis itu ngangkat kaki tidur malas-malasan lalu Anda dapatkan surga, kan nggak begitu. Sama kayak malas-malasan nggak kerja lalu dapat duit, kan nggak begitu, guys. Semuanya butuh pekerjaan, butuh bekerja. Maka ada istilah bekerja untuk Tuhan dan bekerja untuk orang, guys. Itu harus dikerjakan, bukan hanya modal iman saja. nggak bisa dilepaskan. Bahkan dalam kitab Kejadian kan, hukuman kepada laki-laki adalah supaya susah payah dalam bekerja. Mereka bekerja dengan susah payah, kemudian dari hasil itu baru bisa dipakai untuk menikmati. Louis kalau dia paham ya, itu kalau kita lihat itu ayat nggak masuk akal, ya. Kenapa saya katakan gitu ya? Nggak semua orang tuh harus kerja susah payah untuk mendapatkan hasil. Apa Louis lupa? Saya kasih contoh bagaimana dengan orang-orang yang terlahir kaya, ya. Ada orang-orang yang terlahir kaya yang dia tuh sampai akhirnya tidak perlu bekerja sama sekali, ya, nggak perlu susah payah, ya. Nggak semua orang tuh di dunia ini dilahirkan untuk susah payah, nggak semuanya. Ada orang-orang yang dilahirkan kaya raya, yang harta bapaknya cukup untuk 7 turunan. Dia dari mulai lahir hingga meninggal dia menikmati hidup mewah, nggak perlu dia kerja. Dia kerjanya hanya tidur-tiduran, malas-malasan, foya-foya. Ada orang begitu, guys, dan banyak juga gitu loh. Nah, berarti ayat ini gagal, ya. Ayat kita mengatakan bahwa manusia harus hidup susah payah itu gagal, ya, nggak terbukti terjadi pada semua manusia, ya. Jadi kalau misal gini, ada ayat mengatakan bahwa ini kan nubuatan bahwa manusia akan susah payah dalam mencari rezeki. Faktanya tidak begitu. Berarti itu ayat gagal, nggak sesuai dengan fakta. Nah, kecuali kalau ada ayat yang mengatakan bahwa apa ya? Ini adalah ayat-ayat yang seperti itu, guys. Jadi suatu ayat itu kan gini loh. Kalau ayat itu menubuatkan sesuatu kan harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Misalnya, ya tadi itu kalau memang dikatakan bahwa semua manusia itu harus susah payah cari rezeki, makanya seharusnya tidak ada orang kaya kan. Jadi nggak ada, berarti nggak bakal ada manusia yang bisa buat sistem kapitalis kan? Karena sistem kapitalis itu membuat orang-orang tertentu yang terlahir kaya, ya, karena mereka menikmati kekayaan dari orang tuanya itu tidak perlu supaya cari rezeki. Jadi harusnya kalau ada yang mengatakan bahwa semua orang harus supaya mencari rezeki, laki-laki itu nggak bakal ada orang bisa membuat sistem yang kapitalisme, nggak bakal ada, guys. Jadi itu ayat harus kita adakan kritik teks. Kita lihat pada fakta realita lapangan dan terbukti itu gagal. Ya, tidak, yang dibuatkan itu tidak terjadi, guys, kepada seluruh manusia gitu. Hanya terjadi kepada sebagai manusia. Saya pada fase sekarang ini adalah tidak perlu susah payah nyari rezeki, alhamdulillah gitu kan. Saya tidak perlu harus mencangkul sawah, nggak harus ngangkat barang, nggak harus, guys, gitu. Jadi ada lagi yang lebih enak dari saya gitu kan.
dia betul-betul ya hanya menikmati kekayaan orang tuanya hingga akhirnya harta itu tidak habis sama 7 keturunan ada. Nah, jadi itu ayat berarti gagal dan tidak terbukti terjadi pada seluruh manusia, guys. Itu yang Tuhan sudah tanamkan, sudah hukumkan kepada manusia. Ya, selanjutnya Anda mengatakan bagaimana itu nggak berlaku. Jadi kalau hukum itu kan harusnya berlaku untuk semuanya, tapi itu hukum nggak berlaku untuk semuanya. Itu berarti hukumnya gagal, guys. Kudus tidak mungkin menyuruh kita memberikan persembahan yang bukan untuk pelayanan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan balik. Yang pertama, apakah uang itu benar-benar dipakai pelayanan? Karena kan kita nggak tahu pengelolanya siapa dan benarkah itu. Yesus tidak pernah memerintahkan atau mengajarkan untuk memberikan uang kepada pelayanan, tapi kepada fakir miskin. Dia mengatakan, juallah seluruh harta kalian dan berikan pada fakir miskin, bukan kepada pelayanan. Itu perlu catat ya. Dipakai pelayanan atau dipakai untuk hal yang lain, ya kita nggak pernah tahu. Yang kedua, masalahnya adalah Bapak mengajarkan orang untuk memberi persembahan bukan supaya dipakai untuk pelayanan, tetapi supaya ketika memberi persembahan, orang yang memberi persembahan tersebut mendapatkan berkat berkali lipat. Nah, motivasinya berbeda. Seseorang yang memiliki motivasi benar dalam memberikan persembahan, dia nggak akan pusing kita diberkati apa enggak, saya dapat feedback nggak dari persembahan itu, enggak. Jadi memberi aja, itu dia dipakai pelayanan. Jadi motivasi ini yang benar-benar harus dimurnikan. Nah, Orang Farisi juga saya itu nggak setuju ya. Gini, kalau kita memberikan sesuatu, sedekah atau pelayanan, lalu kita mengharapkan berkat, itu nggak masalah ya. Itu namanya doa. Jangan lagi kita memberikan sesuatu persembahan, kita berdoa saja ya, atau berbuat baik, itu kita melakukan berkat. Semoga apa yang melakukan ini, bahkan ada tuh kan, bisa kita melakukan sesuatu, sumbangan sedekah, lalu kita kan berdoa sama-sama. Ayo kita misalnya perusahaan memberikan CSR, dana corporate social responsibility, memberikan kepada panti asuhan, lalu kan doa bersama itu. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkat, ya kan, mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan. Itu hal yang biasa, mendapatkan suatu feedback yang berupa kemuliaan bukan dari suatu yang Tuhan berikan, tidak masalah, guys. Yang masalah kita mengharapkan feedback dari orang yang kita beri, itu baru masalah. Jadi kalau kita ingat ya, Tuhan itu tidak bergantung. Wajar kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, dari Tuhan, wajar. Ya, ketika kita memberi sesuatu, kita melakukan sesuatu, nggak ada salah di situ, nggak ada salah. Yang salah adalah ketika kita memberikan sesuatu tapi melakukan sesuatu kepada sesuatu yang tidak bisa memberi kita hal itu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada fakir miskin itu nggak bisa memberikan kita sesuatu itu loh, kita berapa dia, itu salah. Tapi kalau kita memberikan sesuatu kepada fakir miskin untuk melakukan balasan dari sesuatu yang lain, yaitu Tuhan yang dapat memberikan kita apa saja karena dia punya kekuasaan atau kemahakuasaan yang tidak terbatas, itu sah-sah saja. Karena kita memang motivasi memberi itu adalah untuk menerima, ya kan? Itu motivasi yang biasa, ya. Itu wajar terjadi. Karena manusia, yang salah adalah kita berharap untuk menerima sesuatu dari sesuatu yang tidak bisa memberi kita itu. Tapi kalau kita berharap menerima sesuatu dari yang bisa memberikan itu, nggak masalah. Ya kan, kayak Anda bekerja kan mengharapkan gaji, nggak masalah. Apakah salah Anda bekerja seorang lalu harapkan gaji? Kan enggak. Tapi karena kan harapkan gaji dari bos Anda, bukan dari sama karyawan, karena mereka tidak bisa melakukan itu, nggak mampu melakukan itu. Yang bisa melakukan itu adalah bos Anda. Sama kayak Anda melakukan kebaikan, Anda melakukan pahala, melakukan berkat di Tuhan, kan tidak masalah, karena Tuhan mampu memberikan itu. Tapi salah kalau Anda mengharapkan berkat atau apa itu dari orang yang Anda bantu, karena dia aja Anda bantu. Jadi Anda sendiri butuh bantuan. Kok Anda malah minta bantuan kepada orang yang minta bantuan, yang perlu dibantu? Harusnya kan Anda minta bantuan itu atau berkat atau apapun itu dari sesuatu yang maha kuasa, guys, yang bisa memberikan apapun yang kita butuhkan. Ketika memberi persembahan, motivasinya supaya dipuji, dan itu keliru. Bahkan berarti ya kalau dipuji keliru. Jadi kalau kita memberi lalu kita melakukan berkat dari Tuhan, nah masalah. Yang masalah adalah ketika kita berharap dipuji atau dapat balasan dari yang kita bantu, itu baru salah, guys.
Tuhan sendiri kan lebih menyukai seseorang yang miskin memberikan semua yang dia miliki. Hatinya tulus, guys. Jadi sebenarnya memberi Jadi hati tulus itu adalah bukan mengharapkan misal kayak orang miskin memberikan sesuatu kepada orang yang nggak miskin atau sama orang miskin. Dia tidak berharap dari orang yang dikasihnya itu untuk memberikan dia balik, atau kalau orang miskin memberikan sesuatu pada orang kaya. Dia kan tidak berharap orang kaya memberikan sebaliknya, enggak. Tapi dia melakukan siapa yang memberikannya, Tuhan, ya guys. Nah, itu nggak masalah. Yang masalah ketika dia melakukan feedback balasan dari orang yang diberikannya itu, guys, atau dari orang lain, itu baru salah ya. Dia harusnya berharap itu hanya diberikan oleh Tuhan saja. Nah, Tuhan adalah yang mampu memberikan segalanya kepada kita. persembahan itu wajib gak sih? Ya harus. Tapi berikanlah karena engkau bersyukur Tuhan sudah memberkati kamu. Bukan ketika kamu memberi persembahan karena kamu mau diberkati sama Tuhan. Kebalik. Dalam Alkitab pun gak pernah diajarkan hal yang demikian ini. Yang selanjutnya, sebenarnya ini adalah keresahan Jadi kalau baca Alkitab, dia akan menemukan banyak ayat yang mana kita tuh harus berdoa dan memberikan persembahan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, ya. Itu banyak ayatnya, ada dalilnya. Yang nggak boleh itu kan adalah pamrih. Kita berharap dari kepada sama makhluk, kita boleh. Kita hanya boleh berharap bergantung pada Tuhan. Jadi nggak masalah. Anda memberikan sedekah atau persembahan, tapi mengharapkan berkat Tuhan tidak masalah. Yang salah itu adalah mengharapkan berkat dari manusia, sama manusia, itu baru salah, guys. Bagaimana saya menyayangkan Garen Lumoindong. Dia adalah anak dari Gilbert Lumoindong, pendeta besar, pengaruhnya pasti besar, dan saya yakin jemaatnya pasti sangat besar. Sangat disayangkan kalau pengaruh Anda yang besar itu hanya digunakan untuk hal yang semacam ini. Banyak dari jemaat ingin datang untuk mengenal Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kita, Allah yang rindu supaya anak-anaknya datang dengan ketulusan hatinya kepada Allah. Begitu mereka datang, akhirnya mereka anak-anak Allah. Yesus juga termasuk anak Allah, kan? Yesus bukan Bapa, guys, ya. Bapa yang ingin kita datang kepada Dia, bukan anaknya. Anak-anaknya itu sama kayak kita, ya. Kita anak-anak Allah. Yesus juga anak Allah, sama. Cuma Dia anak Allah yang spesial, anak Allah yang utusannya gitu. Jadi anak Allah yang diutusnya. Kalau kita kan bukan utusan Allah, tapi Allah itu adalah Bapa, bukan anak, guys. terpengaruh dengan hal-hal di mana datang untuk mencari sesuatu, bukan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya membuat video ini bukan karena saya membenci, justru karena saya ingin rindu dan teguran ini. Sekali lagi kan katakan bahwa kita memberikan sesuatu pada Tuhan. Jadi saya setuju, esensinya walaupun kita memberikan sesuatu pada fakir miskin, ya, tapi itulah kita memberikan sesuatu pada Tuhan, ya, melalui fakir miskin tadi. Jadi kita wajar berharap pada Tuhan, karena kita memberi pada Tuhan. Ingat ya, gak wajar kita akan memberi pemberian itu datang dari manusia, enggak. Tuhan yang memberikan itu, maka kita memberikan walaupun lewat fakir miskin, tapi itu Tuhan sebenarnya gitu. Makanya berharapnya pada Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita apapun yang kita butuhkan dan inginkan, guys. Untuk Pak Pendeta Garen, mari Pak, ajarkan Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu. Ajarkanlah bagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, kalau dia ngajak itu sama saja berarti nggak perlu kerja, kan? Hapus dosa berarti nggak perlu kerja. Anda tinggal duduk tenang, manis di rumah, dosanya tebus. Guys, itu berarti dosanya nggak paham, ya. Dia membahas suatu hal dengan logika, tapi dia buang logika itu pada hal lain. Harusnya kalau dia meyakini bahwa kita tuh harus bekerja untuk bayar utang-utang kita, sama kita tuh bekerja untuk menghapus dosa-dosa kita. Bekerja dengan apa? Dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu cara kita tuh menghapus dosa-dosa kita dan bertobat tentunya, ya kan? Jadi nggak cuma modal percaya ya, sama kayak orang melunasi utangnya dengan modal bekerja. Nggak cukup hanya tidur di rumah saja gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.